Selamat siang anak-anak. Ini pelajaran sejarah ya? Baik. Ayo, sebelumnya kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Kemudian untuk barang-barang dan buku-buku yang masih ada di atas meja dan tidak ada kaitannya dengan sejarah, silakan dimasukkan ke dalam laci terlebih dahulu. Kemudian untuk baju-baju yang belum rapi, silakan untuk dirapikan dulu. Karena kerapian itu akan membawa suasana belajar kita menjadi lebih nyaman. Tuh. Sebelumnya, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran sejarah pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang tidak berangkat? Wah, berangkat semua ya ini. Wah, tampaknya kelas ini sangat semangat untuk bersekolah. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik? Wah, alhamdulillah sehat terus, sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya. Kemudian di sini Bapak akan sedikit menyampaikan motivasi. Jadi, dalam pembelajaran sejarah bersama Bapak, nanti anak-anak jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, untuk bertanya kepada saya atau bertanya kepada teman, menjawab pertanyaan dari saya atau menjawab pertanyaan dari teman. Jadi, ketika pembelajaran dengan Bapak, jangan malu untuk bertanya ya. Nanti yang bertanya akan mendapatkan nilai tambahan dari Bapak. Bapak ada permainan nih, namanya adalah papan emosi. Jadi untuk teknis papan emosi ini, permainnya seperti kita bermain panahan. Untuk teknisnya adalah nanti perwakilan dari kalian maju untuk mengambil busur panah yang telah Bapak siapkan, kemudian melemparkan kepada papan emosi. Nah, nanti apabila panah itu mengenai emosi senang, maka akan memperagakan atau mengekspresikan emosi senang. Begitu ya? Paham? Ya, terima kasih. Silahkan ada yang ingin mencoba permainan ini? Ya, silakan Mas Akmal. Ya, terima kasih. Wah, Mas Akmal mengenai papan emosi senang ini. Ya, silakan Mas Akmal untuk mengekspresikan emosi senang. Ya, terima kasih. Jadi, hikmah dari permainan ini adalah kita akan mengenal jenis-jenis emosi, kemudian kita akan mengenal bagaimana cara untuk mengekspresikan emosi tersebut. Begitu ya, anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Ini anak-anak kelas 10 baru-baru ya? Udah, gak apa-apa, semangat aja. Nah, kira-kira anak-anak ada yang sudah tahu dengan sejarah? Dulu SMP anak-anak belajar sejarah tidak? Oh, belajar dulu maksudnya IPS ya. Nah, sejarah ini ada kaitannya atau berdampingan dengan diri kita sendiri. Ibaratnya ketika anak-anak tadi bangun, sarapan, berangkat sekolah, pulang sekolah, belajar, tidur, bangun lagi. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa yang terjadi secara berurutan dari waktu ke waktu, dari pukul 7, 8, 9 sampai berulang-ulang lagi. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita akan bahas pada hari ini. Begitu ya, anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, serta ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, hal ini tertuang dalam kompetensi dasar 3.1 yang berbunyi memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, serta ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian KD 4.1 menyajikan hasil pemahaman tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, serta ruang dan waktu dalam sejarah dalam bentuk tulisan ataupun bentuk lainnya. Untuk tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, serta ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, serta ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan contoh penerapan konsep berpikir kronologis, diakronis,
sinkronik, serta ruang dan waktu dalam sejarah. Hari ini pembelajaran kita akan menggunakan Discovery Learning, di mana nanti Bapak akan memberikan video dapat diakses di link yang sudah Bapak share. Kemudian nanti anak-anak untuk mengidentifikasi, untuk memahami. Kemudian nanti kelas akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian diskusi. Hasil diskusi tersebut nantinya akan dipresentasikan ke depan kelas bersama kelompoknya. Kemudian kita akan menyimpulkan secara bersama-sama mengenai materi yang sudah dipresentasikan. Ini saya ada sedikit pretest. Silakan anak-anak dapat dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Silakan bisa di-scan barcode tersebut, kemudian dikerjakan secara individu ya. Untuk kemudian silakan anak-anak untuk mengamati video berdasarkan link yang sudah saya share di grup ataupun di PPT. Kemudian anak-anak identifikasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan bekerja secara berkelompok. Saya sudah membagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok tersebut berisikan kurang lebih 9 anak dengan materi. Kelompok 1 akan membahas mengenai konsep berpikir kronologis. Kelompok 2 akan membahas mengenai konsep berpikir diakronik. Kelompok 3 akan membahas konsep berpikir sinkronik. Kelompok 4 akan membahas konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Begitu ya anak-anak. Kemudian silakan anak-anak untuk berkumpul kepada kelompoknya masing-masing, kemudian mendiskusikan apa yang harus didiskusikan seperti pengertian, ciri-ciri, dan contoh penerapannya. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan kelas. Apakah kelompok sudah siap? Ya, silakan kelompok untuk melakukan presentasi. Ya, terima kasih, presentasi yang sangat luar biasa. Adakah kelompok lain yang ingin ditanyakan kepada presentator? Kalau ada, dipersilakan. Berhubung presentasi sudah selesai semua, di sini Bapak ingin bertanya, apa kesimpulan mengenai materi pada hari ini? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Ya, bagus. Terima kasih, Mas. Kemudian di sini Bapak juga ada sedikit post-test. Post-test ini bisa anak-anak akses melalui scan barcode atau klik link yang sudah Bapak sediakan ya. Kemudian kerjakan dalam waktu 5 menit dan dikerjakan secara individu. Begitu ya anak-anak. Jika post-test sudah selesai dikerjakan, Bapak ingin bertanya nih, kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mempelajari materi pada hari ini? Ya, baik, betul sekali. Jadi hikmahnya itu ya anak-anak. Untuk agenda pertemuan berikutnya, silakan anak-anak baca dan pelajari materi mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian anak-anak ringkas dan anak-anak tulis di buku catatan. Di sini Bapak ingin sedikit menyampaikan apresiasi kepada kelas ini. Terima kasih kepada kelas ini yang sangat luar biasa, antusias, semangatnya luar biasa dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dipertahankan, apalagi ditingkatkan untuk pertemuan berikutnya ya. Bisa ya? Ya. Silakan Mas Ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi dan Bapak minta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Bapak tutup ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.